Sekarang fee KYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Ini pertanyaan yang sangat penting dan ini yang perlu kita lakukan sebagai pioner-pioner yang belum melakukan KYC. Program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Okelah, selamat pagi semuanya. Kembali bersama dengan saya Brans Melau di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Anda semua yang telah mendukung YouTube channel ini dengan subscribe, tekan tanda lonceng sehingga nanti akan mendapatkan notifikasi terbaru seputar cryptocurrency dari YouTube channel ini. Okelah teman-teman semua, para pioner-pioner V-Network, dimana kalau kita lihat di aplikasi penambang V-Network, di aplikasi masing-masing, kalau kita perhatikan di sana ada update terbaru dan itu sangat penting bagi teman-teman kita yang masih belum KYC dan bahkan yang sudah KYC tapi sampai saat ini masih keadaan pending. Nah, sebagai seorang pioner, sudah seharusnya kita akan selalu memperhatikan update-update terbaru supaya kita boleh mendapatkan info tersebut demi kita bisa KYC dan juga migrasi koin Pi kita dari koin penambang ke wallet yang telah disediakan. Nah, coba kita perhatikan di aplikasi kita. Di sana ada beberapa info disampaikan. Berikut ini adalah beberapa KYC untuk membantu menguraikan pengumuman KYC baru-baru ini dan secara keseluruhan membantu pioner menyelesaikan aplikasi KYC mereka untuk membantu kemajuan jaringan lebih lanjut menuju sasaran mainnet terlampir. Ketuk tombol di atas untuk mempelajari lebih lanjut. Update yang disampaikan oleh core team melalui aplikasi penambang setiap pioner-pioner V-Network, kita bisa lihat update tersebut dan ada nanti di sana ada 11 pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh core team. Dan khusus itu bagi kita teman-teman yang masih belum melakukan KYC dan juga sudah melakukan KYC tapi masih pending. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda masih perlu mendapatkan slot KYC yang ditetapkan secara acak oleh sistem? Nah, tentu tidak perlu. Siapapun kecuali dua skenario di bawah ini harus dapat mengunjungi aplikasi KYC melalui V-Browser dan memulai aplikasi KYC Anda tanpa menunggu undangan. Yang pertama, akun yang baru dibuat tidak akan bisa langsung mengajukan verifikasi KYC sampai setelah menambang selama 30 hari. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian kecil akun yang diidentifikasi oleh algoritma sebagai kemungkinan besar akun palsu atau akun yang melanggar. Nah, ini adalah yang kedua. Kenapa kita tidak mendapat undangan KYC atau tidak mendapat slot KYC? Karena algoritma telah mengidentifikasi bahwa akun tersebut adalah akun palsu atau melakukan pelanggaran. Pelanggaran bisa termasuk cloning, double akun, dan satu akun nama yang sama, dan juga nomor telepon yang sama. Nah, itu merupakan satu pelanggaran. Nah, pertanyaan yang kedua, ketika slot KYC dibuka untuk Anda, apakah Anda masih akan mendapatkan notifikasi pop-up KYC slot saat Anda memulai sesi penambangan baru? Nah, notifikasi KYC tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya cara agar pionir mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memulai aplikasi KYC atau tidak. Meskipun kemungkinan besar mereka akan mendapatkan 9 slot KYC, pelopor harus langsung memeriksa KYC mereka di aplikasi KYC pre-browser. Nah, kalaupun kita tidak mendapat notifikasi untuk kita mendapatkan slot, core team menyampaikan mohon selalu mencek ataupun melihat V-browser kita,
karena di sana nanti akan muncul langsung apakah kita sudah bisa melakukan KYC ataupun belum. Nah, yang ketiga, sekarang VKYC terbuka untuk semua. Bagaimana saya bisa mengajukan KYC? Ini pertanyaan yang sangat penting dan ini yang perlu kita lakukan sebagai pioner-pioner yang belum melakukan KYC. Mengunduh P-Browser diperlukan untuk mengajukan KYC. Anda dapat mengakses KYC melalui aplikasi P-KYC di P-Browser. Pastikan untuk menyiapkan dokumen identifikasi Anda yang relevan. Pelapor didorong untuk langsung memeriksa kelayakan KYC Anda di aplikasi KYC P-Browser. Nah, pertanyaan yang keempat. Persetujuan tentatif KYC, apa artinya? Apa yang diperlukan untuk lulus? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, program KYC tentatif yang tidak berlaku untuk sebagian besar jaringan memerlukan pemeriksaan verifikasi tambahan sebelum pioner dapat lulus KYC sepenuhnya. Persetujuan KYC tentatif tidak sama dengan persetujuan KYC penuh. Yang kelima, jika status KYC adalah persetujuan tentatif, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menjadi KYC lulus final? Nah, ini kan banyak orang melakukan KYC, bahkan ada yang 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, ada yang sudah berminggu-minggu, tapi sampai saat ini dalam peninjauan. Nah, dan pertanyaan ini sangat penting bagi kita, para pioner-pioner yang ingin melakukan KYC. Nah, persetujuan tentatif, berapa lama waktu yang diperlukan untuk itu? Nah, durasi status persetujuan tentatif berdasarkan kasus per kasus dan tergantung pada tingkat dan jenis verifikasi tambahan yang diperlukan. Salah satunya prioritas Q2 di 2023 untuk aplikasi KYC adalah mengulangi dan menerapkan pemeriksaan tambahan tersebut pada kasus tentatif KYC. Nah, pertanyaan yang keenam, jika status KYC adalah persetujuan tentatif, apakah migrasi ke mainnet dapat dilakukan? Nah, tentu tidak. Anda harus lulus KYC sepenuhnya agar dapat bermigrasi ke mainnet. Nah, teman-teman semua yang sudah menambang dan sudah bertahun-tahun, kita tidak bisa migrasi ke mainnet kalau kita tidak lulus KYC. Itu adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan syarat yang baku, harus melakukan KYC sehingga kita bisa migrasi koin kita ke wallet. Artinya kalau kita tidak KYC berarti semua koin-koin yang kita tambang belum bisa kita pergunakan. Pertanyaan yang ketujuh, saat KYC diajukan, layar apa yang bisa Anda dapatkan di aplikasi KYC? Setelah mengirimkan aplikasi KYC, pioner akan melihat beberapa layar berbeda di aplikasi KYC. Perintis mungkin melihat layar yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang ditinjau dalam proses. Jika permohonan KYC disetujui untuk sementara, artinya diterima oleh validator, sambil menunggu pemeriksaan tambahan, pioner dapat melihat layar persetujuan sementara. Nah, sekarang ini, kalau kita sudah mengajukan KYC, sudah ada di layar penambang, aplikasi penambang kita, ada di sana persetujuan sementara. Artinya sudah disetujui, tinggal hanya finalnya saja. Yang kedelapan, sesuai pengumuman sebelumnya, aplikasi KYC yang diajukan dapat disetujui dalam waktu 15 menit jika semuanya diserahkan dengan benar dan tidak ada banding nama yang diajukan. Apakah ini masih terjadi? Ya, hari ini tetap berlaku selama pioner telah melengkapi bidang yang diperlukan dengan benar dan ketersediaan validator manusia melimpah di negara ataupun wilayah tersebut. Artinya, kalau data-data semua KTP-nya bagus, data-datanya tidak salah, dalam kita mengupload KTP-nya benar, itu bisa verifikasinya dalam 15 menit langsung disetujui. Yang berikutnya, kapan validator KYC dapat meninjau banding perubahan nama?
Nah, untuk pioner yang mengajukan banding untuk mengubah nama akun mereka, untuk pembaruan nama kecil, banding mereka diselesaikan hanya dengan otomatisasi mesin atau memerlukan bantuan validator. Artinya, dapat langsung, secara langsung, dapat melakukan perubahan nama. Yang ke-10, KIC saya disetujui tetapi tidak tercantum dalam daftar periksa mainnet langkah 6. Kapan saya dapat melanjutkan dan memulai migrasi? Tim inti menyadari masalah ini mempengaruhi beberapa pengguna dan bekerja untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi data pada daftar periksa mainnet di Q2 tahun ini. Secara umum, selalu andalkan aplikasi PKIC untuk status KIC paling akurat. Nah, tolong tetap diperhatikan, selalu buka Pi browsernya dan perhatikan di sana. Yang ke-11, secara keseluruhan mengapa jaringan Pi membutuhkan KIC sebelum migrasi mainnet? Visi jaringan Pi adalah untuk membangun mata uang dan ekosistem digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua pioner. Mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial dan bergantung pada kontribusi pioner sejati. Oleh karena itu, Pi memiliki kebijakan ketat atau akun per orang. Inilah informasi-informasi penting yang telah disampaikan core team dan ini ada di aplikasi penambang kita. Oleh sebab itu, teman-teman semua tetap semangat, tetap lakukan penambangan. Mudah-mudahan kerja keras yang dilakukan oleh core team nanti akan membuahkan hasil sehingga kita akan mendapatkan keuntungan daripada hasil menambang kita dari beberapa tahun yang lalu. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan hari ini, informasi ini. Kiranya ini bermanfaat, khususnya bagi yang belum KIC dan bahkan yang sudah KIC tapi masih pending. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you.